Pemirsa DKPP dalam sidang putusannya resmi memecat Ketua KPU RI Hasyim Asyari terkait perkara dugaan tindak asusila terhadap anggota PPLN Den Haag Belanda. Dalam putusannya DKPP mengabulkan seluruh permohonan dari pengadu. Bagaimana mencermati putusan DKPP dan apakah pemecatan Hasyim Asyari dari jabatan Ketua KPU RI tak akan berdampak buruk ke Pilkada 2024? Sudah terhubung bersama kami secara virtual Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Halo, selamat siang Mas Agung Baskoro. Halo Mbak Ayu, selamat siang juga. Ya Mas, langsung saja Mas, ini kan kemarin DKPP memutuskan untuk memberhentikan atau memecat dari Ketua KPU RI, yaitu Hasyim Asyari. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Karena kita mengingat sebelumnya Hasyim Asyari ini juga sudah memiliki catatan yang cukup banyak dalam pelanggaran kode etik. Silahkan Mas Agung. Iya, pertama secara personal ya ini bukan putusan yang mengagetkan, cuman memang derajat kekuatannya ya sangat berat seperti itu karena memecat Pak Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU Mas sekaligus Diki, anggota KPU. tolong gedein dikit. Ini sebuah apa ya preseden positif bagi seluruh penyelenggara pemilu ya ketua-ketua KPU yang lain di provinsi, kota, kabupaten supaya lebih hati-hati dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat menghindari ya konflik kepentingan ataupun hal-hal yang tidak profesional lainnya seperti itu. Jadi saya melihat ini putusan yang patut diapresiasi dan memang ini bukan kali pertama juga, tadi Mbak Ayu sempat menyinggung bahwa sanksi etik yang diberikan kepada Hasyim Asyari ini. Mungkin ini udah kali kelima ya, sebelumnya ada 4 kali seperti itu dalam beragam macam bentuk pelanggaran etik. Yang kedua, secara institusional apa dampaknya ke pilkada menjawab pertanyaan Mbak Ayu, saya kira KPU ini kan lembaga resmi negara ya, kepemimpinannya juga kepemimpinan yang kolektif kolegial di sesama anggota seperti itu. Jadi setelah Pak Hasyim tidak lagi menjadi KPU, maka yang terdekat itu adalah yang pertama di internal KPU akan memilih PLT KPU-nya setahu saya ya supaya tidak ada kekosongan kekuasaan. Nah, yang kedua memang kita menanti putusan presiden ya untuk memberhentikan Pak Hasyim Asyari secara resmi. Nah, kemudian berikutnya DPR akan menerima salinan tersebut untuk di follow up memilih anggota KPU yang baru berdasarkan list hasil seleksi sebelumnya. Jadi nanti anggota yang terpilih akan masuk sebagai komisioner menggantikan Pak Hasyim. Jadi dua hal itu saya kira sebagai arahan bahwa memang dampaknya ke pilkada sesungguhnya harusnya tidak ada ya. Itu karena ini kepemimpinan yang kolektif, kolegial dan saya kira KPU punya sistem turunan yang bagus secara hierarkis kalau di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu bahwa untuk eksekusinya ya memang ada di KPU provinsi, KPU kota kabupaten ya memang yang nanti melaksanakan pilkada secara serentak seperti itu dan tugas KPU di sini memang memastikan semua tupoksi yang dimiliki oleh setiap ketua KPU di bawahnya ya bisa berjalan dengan baik yang memenuhi 11 asas penyelenggara pemilu. Seperti itu Mbak Ayu sebagai pengantar. Mas Agung, ini kan sudah ada beberapa catatan dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hasyim Asyari begitu. Nah, dari rangkaian beberapa catatan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hasyim Asyari, mengapa DKPP baru memutuskan untuk pemecatan dilakukan saat ini, Mas Agung? Iya, saya melihat ini kan kalau dirinci itu ada soal pendaftaran ya Mas Gibran, kemudian ketika mencopot anggota KPU Nias, yang ketiga soal laporan asusila juga dengan wanita emas, dan yang keempat soal kuota caleg perempuan. Jadi soal asusila ini ada 2 kali termasuk yang sekarang. Jadi saya kira sanksi yang diberikan dengan tegas ini saya kira sudah bagian dari kesempatan dari DKPP untuk memberi ruang kepada Pak Hasyim untuk tidak mengulangi lagi. Namun ternyata terjadi dan ini memang apa ya eh, alarm keras bagi seluruh penyelenggara bahwa alurnya ketika mereka bermasalah secara profesional ya maka sanksi tegasnya adalah pemecatan baik sebagai ketua KPU-nya bahkan anggota KPU-nya seperti itu apalagi kalau anggota KPU ya jadi saya melihat ini sudah on the track ya sesuai dengan arahan dan kalau dianggap ini kenapa baru sekarang saya kira memang ada pelanggaran berulang yang itu ya di masyarakat kita cukup sensitif soal
soal asusila ini, Mbak Ayu, seperti itu. Kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU RI. Nah, selama ini kita melihat bahwa pelanggaran ini baru ditindaki dan berujung sekarang adalah pemecatan, begitu ya Mas ya. Apakah Anda menilai dari Ketua KPU RI ini menyalahgunakan kekuasaan atau wewenangnya sebagai Ketua KPU RI? Berhubung karena pelecehan yang dialami dari sang korban ini dilakukannya di luar negeri, di mana notabene-nya adalah wilayah pemilihan PPLN, begitu Mas? Iya, yang tampak kan memang kejadiannya seperti di luar negeri, tapi kalau saya gali informasi dari tim pengacaranya ya Mbak ya, itu memang prosesnya sudah mulai apa ya, mengemuka diawali dari proses-proses acara di KPU dengan eh, tim penyelenggara di luar negeri lainnya ya, di Bali, kemudian di Jakarta, kemudian di Den Haag, seperti itu puncaknya. Jadi kita tidak bisa kemudian hanya melihat ini proses yang terjadi di luar negeri saja, tapi ujungnya kan di sana. Tapi ada proses juga di awal di mana ada komunikasi, ada interaksi, dan ada hal-hal yang membuat intensitas pertemuan antara keduanya terjadi dan itu akhirnya berujung peristiwa di Den Haag seperti itu. Jadi saya melihat rangkaian ini yang memang menjadi pembelajaran bagi siapapun ya ketua KPU-nya nanti di pusat ataupun di daerah, bahwa ya mereka diawasi ya, dan setiap dari pengawasan itu ujungnya adalah ada reward and punishment, dan kalau memang mereka berayun api dengan tugas profesionalitasnya ya sanksinya seperti ini gitu ya, mulai ada sanksi tegas ya sampai pemecatan seperti itu, karena memang sebelumnya kan hanya sanksi sanksi berat tapi untuk tidak diulangi lagi gitu. Jadi memang di kasus dengan wanita emas itu sudah ada peringatan keras dari DKPP, walaupun publik melihat nggak cukup gitu. Tapi kan ini menurut saya bagian dari pembelajaran dan pemberian kesempatan kepada Pak Hashim ya supaya lebih baik menjalankan tugasnya sebagai KPU. Tapi ternyata terjadi kembali. Jadi saya melihat ini memang bagian dari pendidikan publik juga kepada masyarakat bahwa DKPP juga punya taji ya, DKPP juga bisa memberikan sanksi, dan ini semua patut kita apresiasi seperti itu. Oke, Mas Agung, tadi ada menyatakan bahwa sebelumnya ini sudah terjalin komunikasi yang cukup lama begitu antara Ketua KPU ini dengan korban begitu. Berarti Hasyim Asyari ini sudah melakukan pelanggaran penyalahgunaan wewenang ini sudah terjadi cukup lama karena sudah ada komunikasi sebelumnya ya, Mas? Ya, kalau saya kutip dari tim pengacaranya memang ada arahan demikian karena tidak mungkin peristiwa Den Haag itu berdiri sendiri ya Mbak Ayu ya. Jadi sudah ada istilahnya konflik of interest di mana memang itu berkelindan dengan tupoksi Pak Hashim sebagai ketua KPU, dan yang menjadi pengadu ini adalah bagian dari sistem kerja yang dibawahi oleh ketua KPU karena dia panitia pemilihan luar negeri kan seperti itu. Jadi saya melihat sangat kuat indikasi penyalahgunaan itu terjadi karena rentang koordinasinya terlalu jauh gitu ya. Ketua KPU pusat ya sampai berkoordinasi dengan panitia pengawasan luar negeri yang itu harusnya bisa dihandle oleh ketua KPU provinsi, misalkan dapil luar negeri ya yang kita tahu ada di Jakarta seperti itu. Jadi saya melihat tak harus langsung semacam itu karena mitra kerjanya ketua KPU ini kan lembaga-lembaga setingkat negara ya, menteri, kementerian seperti itu. Bahkan ketika dia diberhentikan langsung presiden yang melakukan. Jadi ini rentang komando koordinasi dan komunikasinya terlalu jauh. Pun kalau tidak ada hal yang mendesak saya kira tidak perlu terjadi seperti itu. Hal mendesak pun seharusnya bukan ketua KPU langsung seperti itu. Beda misalnya ketika memang dia sebagai personal manusia ya, tapi kan ini ada irisannya dengan tugas pokok dan fungsi dia sebagai ketua KPU dan KPU secara institusi. Begitu, Mbak. Oke, apakah nantinya putusan dari DKPP ini akan mempengaruhi Pilkada serentak 2024 mendatang, Mas? Kalau mempengaruhi secara langsung, saya kira tidak ya, karena di bawah KPU itu kan ada KPU provinsi, kota, dan kabupaten, seperti itu. Jadi pengaruhnya tidak langsung, lebih kepada sistem komunikasi dan koordinasi di antara anggota KPU. Karena
ini kan ada kekosongan satu anggota dan itu butuh waktu untuk mencari, merekrut, menetapkan dan seterusnya proses administrasi yang harus dilalui. Listnya sudah ada pasti. Jadi lebih ke internal KPU secara institusional gitu ya. Tapi kalau ke bawah KPU provinsi saya kira tidak akan banyak pengaruhnya. Yang mungkin terdampak lebih kepada hal-hal yang sifatnya administrasi ya Mbak ya. Yang butuh surat menyurat, korespondensi, tanda tangan, ya kemudian ACC keputusan strategis seperti itu. Karena kan nanti yang menjalankan fungsi sementara adalah PLT Ketua KPU. Jadi seperti itu. Lalu Mas, bagaimana nanti proses mekanisme dari pergantian Ketua KPU setelah adanya hasil putusan dari DKPP terkait pemecatan dari Hasyim Asyari sendiri, Mas? Ya, di awal tadi sudah saya jelaskan ketika terjadi pemecatan semacam ini, maka berikutnya adalah di internal anggota komisioner yang tersisa akan memilih PLT Ketua KPU. Nah, kemudian Ketua KPU yang sudah dipecat ini kan dan sekaligus di anggotanya menyisakan satu slot posisi anggota KPU. Nah, itu nanti akan dilakukan rekrutmen oleh DPR setelah menerima surat pemberhentian dari Presiden. Nah, di DPR ini listnya sudah ada, list cadangan anggota-anggota komisioner KPU seperti itu. Tinggal nanti di seleksi ya, fit and proper test, interview dan seterusnya. Kemudian setelah itu ditetapkan sebagai anggota KPU sampai kemudian dilantik oleh Presiden sebagai anggota KPU pergantian atau antar waktu. Seperti itu, Mbak. Oke Mas, ini kan jelang pilkada. Bagaimana Anda membaca peta pilkada nantinya ke depan? Karena mengingat dengan kasus ini otomatis kepercayaan publik terhadap KPU itu pastinya akan menurun. Silakan Mas. Ya, temuan dari lembaga survei kredibel ya yang kemarin rilis juga menempatkan ada penurunan derajat trust publik kepada KPU ya, juga KPK semacam itu. Jadi ini sebuah kode keras untuk KPU berbenah setelah putusan DKPP ya, semua anggota-anggota KPU-nya yang lain gitu, supaya apa? Supaya menunjukkan kinerja yang lebih gitu ya. Supaya menunjukkan profesionalitas tanpa batas ya. Karena sorotan publik akan sangat tajam ke KPU kemudian gitu, apalagi kalau ada celah-celah ya soal penyelenggaraan nanti ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang ini bisa menjadi masukan juga untuk KPU KPUD di level provinsi, kota, kabupaten untuk lebih baik ya secara individu-individunya maupun institusinya, karena pembelajaran ini pembelajaran yang sangat mahal ya, karena sedikit banyak mencoreng ya image ataupun citra KPU yang sebelumnya relatif cukup positif di mata publik ya. Terlepas ada kekurangan ya saya kira pastilah, tapi ini kekurangannya, masalahnya langsung ditunjukkan oleh ketua KPU-nya dengan beragam sanksi etik yang diterima 4 kali ya sebelum yang sekarang menjadi 5 kali. Jadi saya kira ini bisa menjadi masukan tadi ya kepada ketua KPU seluruhnya gitu ya di tingkat provinsi, kota, kabupaten, bahwa apa? Bahwa mereka diawasi bukan hanya saja oleh publik tapi juga oleh aparatur pemerintahan lainnya, dan DKPP bisa menjadi pengawal pemilu ataupun pemilu kada kita ke depan supaya semakin lebih baik kualitasnya, semakin lebih maksimal prosesnya, dan pada akhirnya bisa menghasilkan pemilu yang berkualitas. Seperti itu, Mbak Ayu. Baik, terima kasih Mas Agung Baskoro selaku Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis sudah berkenan berbagi pandangannya bersama kami di Dialog Laporan 8 Siang Garuda TV. Terima kasih Mas atas waktunya dan selamat kembali beraktivitas.